Halo Textbind viewers. Nah, saat ini kita coba membahas terkait dengan ketentuan perpajakan yang baru-baru ini 2025 berlaku ya, dan ini sangat signifikan mempengaruhi bagaimana kita memenuhi hak dan kewajiban kita di bidang perpajakan, teman-teman. Kita saat ini membahas terkait dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang kita ketahui ada perubahan yang sangat mendasar terkait dengan tata cara pemeriksaan berdasarkan PMK 15 tahun 2025. Ini cukup signifikan perubahannya ya. Yang sebelumnya kita ketahui dari sisi jangka waktu ada pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana lapangan, pemeriksaan sederhana kantor. Namun sekarang sejak Februari 2025 itu mulai berlaku tata cara pemeriksaan yang baru yang lebih ketat dalam hal jangka waktu ya, dan terbagi dalam jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Kalau pemeriksaan lengkap itu pemeriksaan untuk seluruh pos polteksis kalau saya sebut, dan ini sangat secara mendalam. Kalau pemeriksaan terfokus itu hanya satu atau beberapa pos dalam SPT, namun secara mendalam juga ya. Kalau pemeriksaan spesifik, nah ini yang tentu perlu kita jadi perhatian yang kita bahas saat ini ya. Pemeriksaan spesifik ini adalah pemeriksaan satu atau beberapa pos tapi secara sederhana, dan kita di sini juga akan lebih mendalam lagi membahas terkait dengan pemeriksaan data konkret yang merupakan bagian dari pemeriksaan spesifik ya. Pemeriksaan data konkret ini tentu jangka waktunya cukup singkat, teman-teman, 20 hari saja. Jadi 10 hari kerja untuk masa pengujian, dan kemudian masa pelaporannya 10 hari kerja lagi tambahan. Jadi 20 hari kerja kita sudah bisa ya diterbitkannya, wajib pajak sudah bisa diterbitkannya SKP hasil pemeriksaan. Nah, kita lebih spesifik membahas terkait dengan data konkret di sini ya. Ini yang perlu menjadi perhatian karena dengan hanya satu atau beberapa data kita bisa dilakukan pemeriksaan loh, teman-teman. Ya, Textbind viewers ya. Nah, coba kita lebih mendetail lagi. Kita di era PMK 15 ini, tahun 2025 ini, yang tentu ada aturan yang di bawahnya yang mengatur terkait dengan data konkret, yaitu Per 18 tahun 2025 ya. Teman-teman bisa lihat di sana lebih detailnya apa sih itu data konkret ya. Kalau di sini kalau boleh saya uh, sebut di sini bahwa data konkret adalah data atau informasi yang diperoleh oleh DJP yang menunjukkan secara nyata, bukan asumtif ya di sini ya, adanya potensi pajak terutang yang belum atau kurang dipenuhi. Jadi data ini sudah tersedia dalam sistem DJP sehingga hanya memerlukan pengujian sederhana untuk menghitung pajaknya. Dalam artian data ini sudah valid, teman-teman. Ini yang perlu menjadi perhatian ya. Dengan data yang valid ini dan pengujian sederhana, cukup dilakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan spesifik data konkret yang 20 hari kerja. Nah, apa sih itu data konkret itu? Kalau di Per 18 kita bagi menjadi 3 bagian ya. Data konkret yang memang valid dalam artian ya, di sini salah satu adalah faktur pajak. Faktur pajak ini adalah faktur atau penerbitan faktur yang telah disetujui, di approve sistem DJP tapi belum atau tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Nah, ini kan sangat signifikan ya. Kadang-kadang wajib pajak atau PKP di sini menerbitkan faktur saja secara sistem melalui Cortex saat ini, tapi di step selanjutnya berupa pelaporan, pembayaran tentunya ya, pelaporan itu belum dilakukan gitu. Jadi ini merupakan data valid, teman-teman. Kemudian yang kedua, bukti potong. Nah, bukti potong ini bukti potongnya sudah diterbitkan tapi belum dilaporkan oleh penerbit dalam SPT masa PPH. Jadi oleh pemotong ya dalam hal ini ya. Ini juga sangat valid ya datanya ya.
belum dilaporkan tapi sudah dipotong, pihak yang dipotong yang menerima penghasilan sudah dipotong penghasilannya, PPh-nya di keep oleh si pemotong tapi belum dilaporkan. Ini merupakan data yang konkret yang bisa dijadikan acuan untuk pemeriksaan data konkret. Kemudian yang ketiga kelompok data konkret adalah bukti transaksi. Bukti transaksi ini tentu dibahas secara detail ya, dan ini harus pasti teman-teman. Di luar data yang ini tentu tidak bisa kita nyatakan sebagai data konkret ya, karena sudah diatur di PN 18 ini. Data transaksi atau data tertentu itu yaitu kesalahan kompensasi kerugian PPN. Misalnya kita ada kesalahan kerugian, kita harusnya kompensasinya lebih kecil tapi ternyata masih tetap di kompensasi yang lama yang saya lebih besar, itu bisa dilakukan pemeriksaan loh. Kemudian kekeliruan pengkreditan pajak masukan. Nah, kekeliruan pengkreditan pajak masukannya biasanya nanti ada mekanisme, ada beberapa bagian yang memang tidak boleh dikreditkan ya dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Misalnya ada penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN misalnya. Di sana kalau ada PPN masukan yang joint cost istilahnya, itu harusnya dilakukan perhitungan kembali ya terkait dengan pajak masukannya. Kalau itu tidak dilakukan dan ditemukan buktinya, datanya tentu menjadi data konkret ya. Terus kemudian yang ketiga, bukti transaksi, yaitu pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai data konkret. Kemudian penghasilan yang kurang dilapor atau kesalahan penggunaan norma. Di sini tentu bisa menjadi data valid ya, karena memang sudah bukti potong dari penghasilan itu sudah jelas, tapi pelaporan dari penghasilan itu lebih rendah misalnya, atau norma penghitungannya menggunakan persentase yang salah gitu. Terus kemudian ada data dari putusan pengadilan yang sudah inkrah, itu juga bisa jadikan data konkret. Kemudian data SP2DK. Nah, ini yang terakhir, data SP2DK yang sudah disepakati dalam berita acara namun tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang sudah, komitmen yang sudah ditentukan. Nah, di sini kalau tidak patuh dan mengingkari ya apa yang sudah dikomitmenkan dalam berita acara, tentu itu akan dijadikan sebagai data konkret untuk dilakukan pemeriksaan data konkret. Nah, kemudian yaitu alur pemeriksaannya tentu ini pemeriksaan cepat kalau boleh dibilang ya. Pemeriksaan bagian dari pemeriksaan spesifik dengan durasi yang sangat singkat. Tahap pertama 10 hari kerja untuk masa pengujian, nanti dilanjutkan tahap kedua yaitu 10 hari kerja untuk pembahasan akhir dan pelaporan. Tentu implikasinya adalah apabila kita dilakukan pemeriksaan data konkret, tentu adalah kita kehilangan beberapa hak prosedural kita ya sebagai wajib pajak. Jika data konkret akan daluarsa dalam 90 hari, pemeriksaan langsung dilakukan tanpa melalui proses klarifikasi SP2DK. Jadi ada beberapa konsekuensi ya, ada beberapa data konkret yang memang mungkin computerized yang dilakukan oleh Cortex DJP saat ini. Mereka secara prosedural sistem 90 hari, kalau itu dirasa mepet, tentu tidak dilakukan melalui himbauan atau SP2DK. Mereka bisa lakukan melalui pemeriksaan data konkret. Terus kalau pemeriksaan data konkretnya tanpa pertemuan awal, beda dengan pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan pemeriksaan terfokus gitu ya, itu kita ada pertemuan awal. Terus seperti pemeriksaan yang lainnya itu ada pembahasan temuan sementara, kalau ini tidak ada. Dan yang terakhir adalah konsekuensinya kalau pemeriksaan data konkret itu tidak bisa kita mengajukan pembahasan quality assurance, tim quality assurance. Nah ini konsekuensinya teman-teman, dengan adanya data konkret ini tentu bisa diterbitkan SKP teman-teman. Hati-hati di sini. Nah, apa strategi kita dalam mencegah hal ini? Tentu wajib pajak disarankan untuk melakukan rekonsiliasi rutin ya.
mencocokkan data internal dengan data yang terekam dalam sistem FDJP ini. Ini tentu harus dilakukan rekonsiliasi, misalnya e-faktur saat ini ya, cocok nggak dengan apa yang sudah dilaporkan. Terus bupot sekarang ya, bukti potong ibu-pot harus dicocokkan. Terus manajemen dokumen teman-teman, kelola arsip digital dengan baik agar siap jika diminta dalam waktu singkat ya. Kemudian ya tentu wajib pajak diharuskan juga untuk update peraturan ya. Seringkali di sini ada beberapa peraturan yang terupdate, dinamis sekali peraturan perpajakan kita. Tentu kita harus tetap ikutin ya, jangan sampai ada kesalahan, misalnya kesalahan penerapan norma misalnya kan, itu juga harus cermat kita ya mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Tanggapi dengan cepat apabila ada SP2DK teman-teman, tanggapi dengan cepat, komunikasikan dengan baik, dan apapun yang dihasilkan dari SP2DK itu, komitmen yang sudah ditentukan dalam berita acara tentu harusnya dipatuhi ya, agar tidak ditinggaljuti dengan pemeriksaan data konkret. Jadi penutup saya, kalau pemeriksaan data konkret ini tentu kita harus memahami secara mendalam, dan kalau saya boleh ibaratkan ini pemeriksaan data konkret ini seperti kita menghadapi kamera etle ya, seperti yang kita banyak lihat di jalan-jalan raya sekarang ya, terutama di Jakarta banyak sekali kamera etle, tilang elektronik teman-teman. Jika Anda melanggar dan terekam, petugas tidak perlu lagi mengejar Anda di jalan dan untuk berdebat segala macam. Sistem sudah memiliki bukti nyata dan surat tilang akan langsung dikirim ke rumah Anda dengan prosedur yang sangat cepat. Jadi pemeriksaan data konkret ini ibaratnya sama dengan proses tilang melalui kamera etle teman-teman. Oke, itu yang bisa saya bahas terkait dengan seri edukasi pajak ini. Saya harap Tax Bind viewers bisa mengikuti terus. Kita terus akan update dengan peraturan-peraturan yang memang berlaku saat ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.